Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan mulai membahas materi ujian KSM 2021 tingkat nasional. Kali ini kita mulai dari mata uji MTS IPA. Ya, tentunya kita akan bahas yang fisikanya saja. Kita mulai dari fisikanya itu dimulai dari nomor 21 ya. 21. Analisis satuan dari sebuah besaran memberikan manfaat bagi kita untuk mengenali dan memahami suatu besaran yang belum diketahui atau dikenali sebelumnya. Misalnya, diketahui suatu besaran fisika X yang bergantung pada besaran fisika Y dan besaran fisika Z menurut persamaan X sama dengan akar Y per Z. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat sama-sama ya bahwa soalnya ini putus ya, soalnya ini nggak lengkap ya. Jadi dia cuma bilang di sini bahwa X itu bergantung pada Y per Z akar gitu ya. Jadi X sama dengan akar Y per Z. Nah ini kemudian lanjutan soalnya besaran fisika terus gitu putus gitu ya. Jadi harusnya diketahui sesuatu gitu di sini ya. Jadi harusnya kalau soalnya seperti ini yang ditanyakan itu satuan X tapi Y dan Z-nya diketahui teman-teman. Ya, jadi soal nomor 21 ini kita nggak bisa tahu jawaban yang benarnya apa karena soalnya nggak lengkap. Tapi seandainya Y dan Z-nya diketahui dan ditanyakan X, kita bisa. Misal ya, ini misal aja ya, tapi kita nggak tahu nanti jawabannya ada apa nggak. Misal Y-nya diketahui ya, Y-nya misalnya dalam Newton gitu ya. Kemudian Z-nya ini dalam apa ya misalnya? Dalam meter gitu ya. Dalam meter gitu ya. Dalam meter. Maka X-nya gimana gitu ya. Itu bisa gitu ya. Jadi artinya harus ada yang diketahui di sini ya. Dan ada yang ditanyakan. Di sini kan belum ada yang diketahui, belum ada yang ditanyakan. Nah, katakanlah seperti ini ya. Yang penting kan kita tahu cara carinya ya. Maka kita langsung aja teman-teman. X sama dengan akar Newton per meter. Nah, nggak ada jawaban yang seperti itu. Nah, berarti kita ubah lagi ya. Newton itu apa? Newton itu kan aslinya kilogram meter per second kuadrat. Nah, maka kalau memang soalnya seperti ini ya, tapi sepertinya bukan, maka kita bisa langsung ubah lagi. Newtonnya diganti menjadi kilogram meter per second pangkat 2 dikali meter. Kemudian meternya dicoret gitu ya. Maka jawaban akhirnya paling ya kalau soalnya seperti ini ya bentuknya gini, kilogram per second kuadrat. Gitu ya. Atau kalau kita mau ubah ya paling bisanya kilogram pangkat setengah dikali second pangkat atau sebenarnya dibagi second gitu ya, dibagi second. Atau bisa kilogram pangkat setengah dikali second pangkat min 1. Nah, gitu lebih kurang teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat jawabannya di sini, nah, kemungkinan Y-nya bukan Newton dan Z-nya bukan meter. Gitu ya. Tapi intinya kalau kita diketahui satuan si Y dan Z, kita bisa cari X. Nah, intinya gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 22. Benda yang mengapung di air dapat digunakan sebagai alat transportasi. Ya, di sini sejak dahulu kala manusia sudah terbiasa mengarungi samudera luas dengan perahu tanpa mesin. Nah, ini bla 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 pembukaannya ya. Kemudian ada Al-Qur'an surah Al-Jasiyah ayat 12 juga. Nah, soalnya itu dimulai dari sini teman-teman. Sebuah kapal hendak menyeberangi lautan yang menghubungkan dua pulau dengan jarak 80 km. Jadi, gimana ya kita gambarin ya. Misal ini pulau 1, yang ini nanti pulau 2. Jarak antara dua pulau ini misalnya 80 km. Itu ya. 80 km. Kecepatan arus lautan. Nah, arus lautan tersebut adalah 6 meter per second. Jadi jarak antara pulau, nah arus lautan itu ya ke sini ya tentunya ya, 6 meter per second. Jika kapal diarahkan menyilang tegak lurus arus dengan kecepatan 8 meter per second. Nah, jadi ada kapal di sini, kita gambar apa ya? Persegi aja ya. Persegi. Nah, kapalnya menyilang tegak lurus arus. Jadi kalau arusnya tadi ke kanan, nah kapalnya ke atas. Kecepatan kapalnya adalah 8 meter per second. Maka kapal akan tiba di seberang pulau setelah menempuh lintasan sejauh apa. Jadi kalau nggak ada arus laut, maka kapal akan lurus saja kan gitu ya. Tapi karena ada arus ke kanan, nah ini kan jadi vektor. Jadi kalau ada kecepatan ke 6 ke kanan, kemudian
8 ke atas, vektornya gimana? Vektornya kan ya kita tarik garis gini kan, resultan vektor. Nah, ini adalah kecepatan resultannya. Gimana carinya? Akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Gitu kan? Nah, udah tentu jawabannya nanti jadi 10. Udah. Jadi, perahu ini nggak jalan lurus ke atas, nggak jalan lurus ke kanan, tapi dia malah mereng. Nah, karena mereng seperti ini, maka perahunya itu kan, dia lintasannya akan mereng. Ya, nah yang ditanyakan ini nih, kapal akan tiba di seberang pulau setelah menempuh lintasan. Jadi, S ini yang ditanyakan. Nah, jadi kita bisa gambarkan aja teman-teman ya, ke kanan, ini segitiganya ya, kan mereng ini tadi diperoleh dari vektor ke kanan dan ke atas. Ya, jadi kita sebenarnya punya dua segitiga teman-teman. Ya, jadi yang perlu kita ingat itu S sebanding dengan V ya. Dari rumus S sama dengan V kali T. Kan gitu ya. Jadi maksudnya kita karena S sebanding dengan V, kita bisa bandingkan segitiga kecepatan. Kecepatan tadi kan gini ya. Ke kanan 6, ke atas 8, merengnya 10. Gitu ya. Nah, sekarang ini adalah segitiga kecepatan. Nah, segitiga jaraknya gimana? Ke atas itu 80 km jarak antara pulau. Gitu ya. Merengnya berapa S-nya? Nah, maka kita bandingkan aja teman-teman. Ya, seperti kesebangunan gitu ya. Bandingkan antara dua segitiga ini. Jadi 10 itu kita bandingkan 10 dibanding 8 setara dengan S dibanding 80. Ini ya, 10 itu sisi miring. Ya, jadi 10-nya sama-sama sisi miring kan, sama-sama dengan si S ya. Gitu kan. Kemudian si 8 sama dengan si 80. Gitu kan? Paham ya? Jadi kita bandingkan. Misalnya kita mau cari bukan S, X misalnya di sini. Maka kita bandingkan dengan si 6. Nah, gitu. Ya udah ini singkat cerita kita coret aja 80 dengan 8 sisa 10, 10 dikali ke 10 ke kiri. Maka kita akan dapat S sama dengan 100 km. Gitu kan? Jadi jawabannya adalah C, teman-teman. Gampang ya? Nomor 23. Laju sebuah bis yang sedang mengangkut jamaah haji wukuf menuju Arafah bertambah secara teratur dari 15 km per jam. Jadi ini adalah V1-nya. Kita tulis dulu V1 15 km per jam. Ini mungkin harus kita ubah ke meter per second ya, karena di jawabannya dalam meter per second. Jadi langsung kita ubah aja. Berarti 15 kali 1000, jadi 15.000 meter per 1 jam 3.600 sekon. Gitu ya. Kenapa seperti ini? Sorry, ketekan. Jadi 3.600 sekon. Oke, nolnya kita coret 12, 12. Sisanya berapa? 150 bagi 36. Sama-sama bagi 3 aja ya. 50 bagi 12. Gitu ya. Sama-sama bagi 2 lagi. 25 bagi 6. Ya, sama-sama bagi berapa ini? 25 bagi 6 berapa? Ya, 25 bagi 6. Ya, betul ya. 4, cepat aja ya. 16666 berarti 1,7 ya. 17 ya. Meter per second. Ya, oke. 1 betul kelajuan awal. Kemudian laju rata-rata bis. Oke, itu harus cari dulu lah nanti ya. Bis bergerak dengan percepatan. Oke, ini bisa kita cari. Jadi tadi V1-nya 15 km menjadi 60 km. Berarti ini V2. Nah, jadi untuk cari laju rata-rata dan percepatan kita butuh V2. V2-nya 60.000 meter dibagi 3.600 sekon gitu ya. Nolnya kembali dicoret 12, 12. Kemudian 36 dengan 60 bisa sama-sama bagi 3. Sama-sama bagi 3 berarti 20 dibagi 12. Gitu teman-teman ya. Sama-sama bagi 4 berarti 5 per 3. Gitu ya. Berarti hasilnya 1,67 meter per second. Oke, udah ada V1 dan udah ada V2. Nah, ini selama 20 detik berarti ada T sama dengan 20 sekon. Paling gampang kita cari apa dulu? Cari percepatan aja dulu ya. Nomor 3 dulu. Jadi A itu kan delta V per delta T. Ya kan?
Delta V-nya tentu V2 kurang V1 per delta T. Nah, 20 ini adalah delta T. V2 kurang V1-nya kan 1,67 di ada yang salah bentar. Bukan 1,67 ya. Tadi kan 60.000 bagi 3.600 masih ada sisa 0 ya, teman-teman ya. Berarti di sini 0, di sini ada 0, maka di sini koma ya. Oke, jadi 16,7 ya harusnya teman-teman ya. 16,7 meter per second. Gitu ya, teman-teman ya. Berarti 16,7 dikurang 4,17 gitu ya. Tapi kalau kita cari, jangan 16,7 nih ya. Ini kan 0,6666 gitu ya. 16,67 lah ya. Dikurang 4,17. Ini sebenarnya bisa juga biar nggak rancu pakai yang pecahan. Ya, boleh pakai yang pecahan. Misal gini, nggak usah yang koma-koma gitu ya. Takutnya salah nanti. Kita pakai yang pecahan. Jadi yang V2 tadi itu 50 per 3 gitu ya. Kemudian dikurang V1 tadi 25 per 6. Nah, boleh delta T-nya 20. Ya, jadi boleh kerja dalam desimal, boleh kerja dalam pecahan. Sama-sama penyebutnya 6. Kalau 6 penyebutnya berarti di atasnya dikali 2 100 kurang 25 bagi 20. Berarti 75 ya. 6-nya turun ke bawah aja nggak apa-apa ya. 75 per 6 kali 20. Gitu? Betul ya? 75 dengan 20 bisa sama-sama bagi 5 jadinya 15 ya kan? Ininya 4. Gitu ya. Kemudian 15 dengan 6 bisa sama-sama bagi 3. Hasilnya adalah di atas sisa 5, di bawah sisa 2 kali 4 8. Jadi 5 per 8. 0,625 ya. Berarti bisalah kita anggap jadi 0,63 kalau kita genapin meter per second kuadrat. Jadi nomor 3 juga betul. Jarak yang ditempuh bis. Ya, ini kan kalau kita lihat pilihan jawabannya 1 2 3. Kalau 1 betul 3 pasti betul tadi kan. Berarti antara A 1 2 3 ya kan? Atau duanya salah 1 3 gitu kan? Karena nggak ada semua benar gitu. Jadi nggak ada 1 2 3 4. Jadi nomor 4 nggak perlu kita buktikan karena nggak mungkin jawabannya benar semua karena nggak ada pilihan. Nah, kalau buktikan nomor 4 pun bisa aja sebenarnya kan kita pakai rumus GLBB. Tapi langsung kita buktikan nomor 2 benar atau salahnya ya. Nomor 2, laju rata-rata bis adalah 10. Nah, rata-rata itu adalah kita bisa cari dari S dulu ya, atau kita langsung jumlah data bagi S lah harusnya ya. Jadi laju rata-rata itu kita harus cari S dulu nih berarti. Ya, berarti kita mau nggak mau harus buktikan nomor 4 dulu teman-teman. Ya. Berarti kan rumusnya kita bisa cari gini. S gitu ya. V0 kali T ditambah setengah A T kuadrat gitu ya. S-nya V0 ya. V0-nya adalah berapa tadi? V0-nya itu V1 ya teman-teman. Jadinya 15 km per jam. Kita udah ubah tadi. 25 per 6 kita main dalam pecahan aja. Kali T-nya 20. Ditambah setengah. Kemudian A-nya barusan dapat 5 per 8. Kemudian T-nya 20 dikuadratkan. Ya. Kemudian 25 kali 2 itu 50. Berarti 500 bagi 6. Plus 20 kuadrat itu kan 20 kuadrat artinya 20 kali 20. Kita tulis 20 kali 20 aja. Coret dengan 2 sisa 10. Gitu jadinya 200 kali 5. Gitu kan. 200 kali 2 kali 5 itu 1000. Ya 1000 berarti 200 kali 5 1000 bagi 8. Gitu ya. Kita bisa samakan penyebut.
Tapi kita juga bisa langsung bagi ya, 500 bagi 6 itu 83 koma gitu ya. Ditambahin 1000 bagi 8, ini kan bagus angkanya ya. 125 ya, 125 kalau kita tambahkan jadi 200-an ya. 200 ya, ada sekitar 208 gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi nomor 4 pasti salah. Oke. Karena nomor 4 ini pasti salah ya. Saya udah bilang tadi ya, tapi kita butuh angkanya. Nah, kemudian angka yang kita dapat ini sekitar 208 kita masukkan untuk mencari nomor 2. Ya, jadi laju rata-rata itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Jadi 208 dibagi 20. Ya, mirip seperti 200 bagi 20 kan 10-an ya. Ada 4-nya lagi. Ya benar ya, berarti ya 10,4. Jadi 2 betul. Jadi jawabannya yang A teman-teman. Ya, jadi laju rata-rata itu laju sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Oke, gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan nomor 24. Di sini ada traktor, kemudian ada mobil gitu ya. Agar truk dengan masa 10 ton, jadi truknya ini 10 ton masanya, artinya 10.000 kg. Jadi kita buat dulu. Jadi di sini masanya 10.000 kg. Jadi kita langsung M kali G teman-teman ya. Kita butuhnya M kali G. M-nya 10.000 dikali G berarti 100.000 Newton. Mogok tidak bergerak mundur. Traktor masanya 5 ton. Nah, ini ada masa traktor lagi. Jadi M kali G traktor 5 ton berarti 50.000 Newton. Ya, 5 ton itu kan 5.000 kilo dikali G lagi gravitasi. Nah, traktornya berusaha mendorong ke atas sejajar bidang miring dengan gaya sebesar 15 kali 10 pangkat 14 Newton. Jika G gesek antara kedua kendaraan tersebut terhadap bidang miring diabaikan, jadi G geseknya diabaikan, gravitasinya 10, maka besarnya gaya dorong yang diberikan oleh traktor terhadap truk adalah. Jadi ibaratnya kan traktor itu kan punya kekuatan mesin gitu ya. Nah, kekuatan mesin dari traktor itu adalah 15 kali 10 pangkat 4 Newton. Kan gitu ya. Nah, traktor ini kemudian nanti mendorong mobil gitu. Nah, F inilah yang ditanya. Ini kan sebenarnya traktor mengenai mobil. Nah, ini kan gaya aksi reaksinya dalam bentuk gaya normal. Jadi gaya normal sebenarnya yang ditanyakan. Ya. Nah, kita mau agar gaya dorong yang diberikan oleh traktor. Ya. Besarnya gaya dorong yang diberikan oleh traktor terhadap truk ya, agar kendaraannya itu ya tidak bergerak mundur. Ya kan? Nah, jadi agar truk dengan masa 10 ton sedang mogok itu tidak bergerak mundur ya. Jadi artinya traktor ini cuma nahan aja teman-teman. Artinya biar tetap diam. Kalau tetap diam berarti kan sigma F sama dengan 0 kan? Nah, karena kita cuma tinjau truk aja, pertanyaannya adalah truk biar tetap diam, maka kita cukup tinjau truk aja teman-teman. Jadi ibaratnya soal ini tuh simpelnya gini teman-teman, ada balok gitu ya. Ingat baloknya itu truk ya. Bukan traktor ya. Jadi truk itu punya berat ke bawah 100.000 Newton gitu ya. Nah, ini kan dia berada di bidang miring nih, ada sudut di sini 30 derajat. Nah, kalau di bidang miring kan biasanya diuraikan ya. Gaya yang ke bawah itu adalah sin ya. Jadi kalau ibaratnya ini W, yang ini adalah W sin 30. Yang ke bawah ini adalah W cos 30. Nah, jadi agar nggak turun ke bawah, yang menyebabkan turun itu siapa? Yang menyebabkan turun itu udah jelas. Yang menyebabkan turun itu udah jelas yang W sin 30 ini. Jadi truk itu kalau turun, yang menyebabkan turun itu gaya W sin 30. Nah, biar nggak turun, maka kita harus berikan gaya ke atas. Nah, ini dalam bentuk gaya normal ya. Sebesar sama dengan W sin 30. Nah, maka sigma F sama dengan 0-nya kita tulisnya gini. N dikurang W sin 30 sama dengan 0. Biar nggak gerak gitu ya. Berarti N setara dengan W dikali sin 30 teman-teman. Jadi W-nya itu 100.000 tadi. Sin 30 itu nilainya setengah. Berarti nilainya 50.000 Newton ya. 50.000 Newton. Nah, ini adalah gaya yang harus diberikan oleh truk kepada
bukan, gaya yang diberikan traktor kepada truk agar dia nggak turun. Jadi 50.000 Newton. Jawabannya B. Ya, sementara traktor tadi punya gaya sebesar gitu ya, 150.000 gitu ya. Oke, selanjutnya soal nomor 25. Setiap benda langit bergerak pada bidang orbitnya masing-masing sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Yasin ayat 40. Termasuk gerak planet-planet dalam tata surya kita. Nah, jadi Yasin ayat 40 itu menjelaskan tentang gerak benda pada orbit ya. Diketahui dua buah planet A dan B masing-masing berjarak rata-rata X dan Y. Ya, jadi jarak si A itu X, jarak si B itu Y. Ya, terhadap matahari tentunya karena dia planet mengorbit matahari. Planet A mengitari matahari dengan periode T. Jadi periode si A itu T. Di mana X sama dengan 4Y. Berarti X ini ada keterangan lebih lanjut adalah 4Y. Maka B mengitari matahari dengan periode. Nah, ini konsepnya adalah udah pasti hukum Kepler ya. Hukum Kepler yang ketiga. Rumusnya gimana? T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan konstan. Ya, ini rumusnya ya. Jadi kalau kita bentuk penggunaannya lebih enak kalau kita langsung tuliskan misalnya gini. TA per TB ya gitu ya. Ini dikuadratkan setara dengan RA per RB dipangkat 3-kan. Nah, jadi kalau Bapak lebih suka menggunakan rumus jadi seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan aja. Ya, tentu rumusnya masih rumus hukum Kepler 3 ya. Jadi masukkan aja teman-teman ya. TA-nya T kuadrat ya karena di kuadrat. TB-nya yang ditanya gitu ya, TB kuadrat. Sama dengan, nah ini tentu kita bisa bolak-balik teman-teman ya. Kalau TB di atas, TA di bawah. Gitu ya. Nah ini coba ya kita tes balik aja. Karena yang ditanyakan TB, berarti kita langsung TB di atas. Boleh gitu ya, TA di bawah. Tapi kalau TB di atas, RB-nya di atas. Nah RB-nya itu Y tadi teman-teman. Ya, kemudian RA-nya 4Y. Pangkat 3 kan gitu ya. Pangkat 3-nya biarin di luar aja. Y-nya dicoret dulu. Ya, maka sisanya gimana? Sisanya adalah TB kuadrat sama dengan 1 per ya kan pangkat 3 tadi teman-teman ya. 1 pangkat 3 kan tetap aja tuh. 4 pangkat 3 berarti 4 dikali 4 dikali 4 ya, dikali dengan T dikuadratkan. Nah, kalau kita mau hilangkan kuadrat di sisi kiri, maka sebelah kanan harus akar kan ya. Nah, maka ini udah langsung dapet nih kita ya hasilnya ya. Jadi berapa ini? TB 1 akar 1 ya tetap 1. Gitu kan? Jadi TB sama dengan akar 1 ya tetap 1, akar 4 ya 2, akar 4 2, akar 4 2 gitu. Jadi 2 kali 2 kali 2, akar T kuadrat ya T. Maka TB hasilnya 1 per 2 kali 2 kali 2, 8. Jadi 1/8 T. Maka jawabannya langsung yang C teman-teman. Oke? Iya. Nah, begitu dulu ya. Jadi kita udah bahas 5 soal. Insya Allah bagian 2 kita akan bahas soal lanjutannya.